Shalom, selamat pagi. Pagi ini mari kita mendengarkan lagi bacaan renungan harian tanggal 3 Februari dengan judul Bates Menemukan Reformasi Terbaik. Ayat inti terdapat dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Mari kita dengarkan uraiannya. Bates pertama kali mendengar ajaran tentang kedatangan Kristus yang segera melalui seorang pendeta setempat. Namun, gagasan itu tidak berkembang pesat dalam benaknya hingga tahun 1839. Pada musim gugur tahun itu, ia mendengar tentang khotbah William Miller bahwa Kristus akan datang sekitar tahun 1843. Ketika Bates menolak gagasan tersebut, seseorang mengatakan kepadanya bahwa Miller menggunakan banyak ayat Alkitab untuk membuktikan pendapatnya. Tak lama kemudian, Bates menghadiri serangkaian pertemuan Advent dan sangat terkejut mengetahui bahwa ada orang yang dapat menunjukkan sesuatu tentang waktu kedatangan Juru Selamat untuk yang kedua kalinya. Dalam perjalanan pulang dari ceramah pertama, ia menyatakan kepada istrinya, "Itulah kebenaran." Langkah selanjutnya adalah membaca buku karangan Miller yang berjudul Evidence from Scripture and History of the Second Coming of Christ about the year 1843. Bates menerima ajaran Miller dengan sepenuh hati, sehingga dialah orang pertama sebagai penganut ajaran Miller akan kedatangan yang kedua yang kemudian menjadi penganut gereja Masehi Advent hari ke-7. Ajaran Miller segera mendominasi kehidupan Bates yang pada akhirnya menyita waktu yang sebelumnya ia curahkan untuk reformasi sosial. Pada saat itu beberapa teman menanyakannya mengapa ia tidak lagi menghadiri pertemuan-pertemuan sosial anti alkohol dan anti perbudakan. Jawaban saya adalah, katanya kepada mereka, bahwa dengan memeluk doktrin kedatangan Juru Selamat yang kedua, saya menemukan cukup banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi peristiwa tersebut dan membantu orang lain bersiap juga, dan bahwa semua orang yang memeluk doktrin ini akan dan harus menjadi pendukung anti alkohol dan anti perbudakan. Bates melanjutkan dengan memberitahu teman-temannya bahwa jauh lebih banyak yang dapat dicapai dengan bekerja pada sumber masalah tersebut. Bagaimanapun, kejahatan yang ingin diberantas oleh berbagai perkumpulan reformasi adalah hasil dari keadaan manusia yang berdosa. Sehingga kedatangan Kristus kembali akan menghasilkan pemusnahan total dan segera atas semua kejahatan. Dengan demikian, ajaran Miller menjadi reformasi utama bagi Bates. Ia telah menyimpulkan bahwa manusia yang jahat tidak dapat mereformasi kejahatan. Kedatangan Kristus akan menjadi satu-satunya solusi yang nyata dan permanen. Sejak awal Bates menjadi pemimpin penting dalam ajaran Miller, menjadi salah satu dari 16 orang yang mengadakan sesi General Conference pertama pada tahun 1840 dan memimpin sesi yang sama pada bulan Mei 1842. Tanggung jawab tersebutlah yang menempatkannya dalam posisi di mana akhirnya ia dapat menginisiasi kebangkitan Adventisme hari Sabat pada akhir tahun 1840-an. Tuhan mengarahkan kehidupan Bates selangkah demi selangkah, dan Dia melakukan hal yang sama untuk Anda dan saya. Tugas kita bukanlah mendahului, tetapi mengikuti pimpinannya dari hari ke hari.
Saudaraku, demikianlah bacaan renungan harian. Jangan kita melupakan sejarah. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.